mazhab tentang sholat berjamaah. Kalau kemarin kita membahas tentang standar imam yang memimpin jamaah, sekarang kita akan menjelaskan standar makmum yang melaksanakan sholat berjamaah. Sebelum itu, mari kita mengawali di hari yang penuh berkah ini, tanggal 19 Sya'ban 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mendoakan saudara kita yang di Sumatera, di Gaza, di Palestina, mendoakan yang sakit diberikan kesehatan, mendoakan jamaah ini, pengurusnya, semoga diberikan kebaikan, dan untuk semuanya, wa ala hadhin niyah, wa kullu niyatin salihah kiramil Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang panduan dan ketentuan salat berjamaah, saya mau sampaikan dahulu beberapa istilah penting dalam ilmu fikih terkait dengan panduan salat berjamaah ini, atau dalam terma-terma pembahasan kita pada materi-materi selanjutnya. Ada yang disebut dengan fadilah, ada yang disebut dengan ahkam. Kalau berbicara tentang sebuah kajian, maka tahapannya adalah kita akan bicara yang disebut dengan bayanul ahkam, yang disebut dengan penjelasan hukum. Kalau bicara penjelasan hukum, berarti kita akan menguraikan semua pendapat yang berlandaskan hukum. Dan itu semua mazhab akan dijelaskan. Kitab ini membahas sampai sebenarnya 6 mazhab, tapi saya ambil 4 saja sebenarnya. Mazhab kelima namanya mazhab Zahiriyah, mazhab keenam namanya mazhab Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang 2 tidak dibahas. Kemudian yang disebut dengan istimbatul ahkam, berarti kesimpulan hukum. Berarti dari pendapat yang banyak itu, nanti pengarang kitab ini mengatakan, menurut pandangan saya pendapat ini jauh lebih kuat, menurut hemat saya pendapat ini jauh lebih mendekati. Nah, itu berarti pendapat dari pengarang kitab ini. Biasanya kalimatnya warrajih ladayya, yang kuat menurut saya, qultu, menurut pendapat saya, biasa begitu. Yang terakhir ada namanya takninul ahkam. Kalau itu namanya produk hukum. Nah, produk itu bisa 2, yang dijadikan panduan kita berhukum, yang kedua yang dijadikan dasar negara melaksanakan hukum. Baru terakhir namanya tatbiqul ahkam, penerapan hukumnya. Jadi ini yang kadang-kadang suka bercampur. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Kemarin saya dihubungi oleh beberapa jamaah terkait dengan, meskipun belum kemari bahasannya ya, nikah siri. Bagaimana saya nikah secara agama tapi tidak melapor ke KUA, gitu ya. Bagaimana saya menggunakan wali hakim. Siapa wali hakimnya? Ada ustadz atau kiai terkenal, misalnya, gitu. Ini yang senyum-senyum bapak-bapak ya Bu ya, ibu-ibu biasanya nggak ikut masalah wali hakim itu. Jadi wali hakim itu kan pengertiannya adalah wali yang punya otoritas. Tapi yang dipahami yang pokoknya ada kiai, ustadz baik, wali hakim, nggak begitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak mengerti antara penjelasan hukum, kesimpulan hukum, produk hukum dengan implementasi hukumnya. Itu yang kadang-kadang yang nanti dalam penjelasan kita jelaskan, yang memang harus dipahami dengan mengaji, dan mengaji itu dengan mendengarkan, dan supaya yakin dengan bertanya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dimengerti ditanya, ada yang tidak dipahami diklarifikasi. Itu pentingnya kenapa kita ada namanya kajian atau yang disebut ta'lim seperti waktu ini atau seperti sekarang ini.
Kemudian terkait dengan sholat jamaah, ada yang namanya fadilah, yang disebut dengan yang sifatnya keutamaan, ada yang disebut dengan ahkam. Nah, itu dua hal berbeda. Nanti istilahnya ada namanya haddul ijza, ada namanya haddul kamal. Ada standar minimal secara hukum sah, ada standar maksimal secara fadilah, dia dianjurkan. Jadi supaya nanti tidak salah paham ya, mana itu yang sunnah, mana itu yang wajib, mana itu yang ijza, sah secara hukum, mana itu yang kamal, maksimal secara hukum. Kalau yang pernah berurusan dengan pengacara atau pidana kan dihukum pidana maksimal kan begitu. Padahal prakteknya kan jarang maksimal, biasanya minimal, bahkan kurang dari minimal kan begitu. Itu kira-kira pengantar sebelum saya lanjutkan supaya kita dapat gambaran ya, bagaimana ketentuan dan panduan sholat berjamaah ini menurut 4 mazhab dan berdasarkan kitab yang kita rujuk, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian daripada sholat berjamaah. Kita lihat, al-jama'atu hiya al-irtibatul hasilu baina salatil imami wal ma'mum. Jadi yang dimaksud dengan sholat jamaah itu adalah al-irtibat. Makanya ada yang pernah ikut halakoh doa robitoh. Apa? Doa yang mengikat. Kalau belajar bahasa Arab namanya tamar butoh, tanya diikat jadi bulat. Al-irtibatul hasil, ikatan yang terjadi antara sholatnya imam dengan makmum. Kalau menggunakan pengertian ini, maka praktek di beberapa masyarakat yang menggunakan kunut subuh, ketika ada imam tidak membaca kunut, tapi jamaahnya enggak, dia memberikan waktu diam, jeda itu. Ada beberapa begitu kasusnya. Jadi dia sholat imam subuh, ketika rakaat kedua karena dia menganut kunut, dia diam, memberikan kesempatan jamaah untuk baca kunut. Alasannya apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Itu tidak pada tempatnya, repot itu kalau begitu. Ya kalau dia punya kunut, ya kunut, kalau enggak ya tidak, selesai. Karena kita ikut apa yang dikerjakan oleh imam dan tidak boleh mendahului. Nanti ada hadisnya. Barang siapa yang mendahului gerakan imam, nanti hari kiamat dia akan diutus dengan kepala berbentuk keledai kan begitu. Tapi itu kan keutamaan, bukan dalam bentuk hukum. Itu contohnya misalnya begitu. Jadi jamaah itu apa? Al-irtibatul hasil, memang ada ikatan antara makmum dengan imam. Jadi kalau Bapak Ibu mengatasnamakan jamaah tapi tidak terikat, berarti bukan jamaah itu namanya. Jamaah itu ya terikat, tidak memisah-misahkan diri. Ini pengertian standar itu antara sholat imam dengan sholatnya makmum. Siapa yang diikuti? Imam, bukan makmum. Apa dasarnya? Potongan surat An-Nisa, tidak sempurna diambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila kamu di tengah mereka, maka mendirikan sholat bersama mereka. Artinya jamaah itu tidak boleh kurang dari 1. Dia harus minimal 2 orang. Gimana Pak Ustadz kalau saya jamaahnya dengan jin gitu? Nah, nggak masuk hitungan fikih. Mana tahu ada pertanyaan begitu kan? Dalam hadis Rasul, salatul jama'ati afdalu min salatil fajji bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik dari salat sendiri dengan 27 derajat. Rawahul jamaah. Kalau rawahul jamaah berarti itu perawinya selain Bukhari dan Muslim. Berarti jamaah itu berapa? Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Tirmizi, Nasai. Nah, itu biasanya berarti rawahul jamaah berarti selain Bukhari dan Muslim. Kualitasnya kuat hadisnya.
karena selevel dengan Bukhari dan Muslim. Jadi sholat jamaah itu lebih baik dari sholat sendiri 27 rakaat. Saya nggak ikut di sini, beda manhajnya. Ya, dia kehilangan pahala 26 kali lipat. Jadi saya tidak mau sholat di masjid ini Pak Ustadz karena beda dengan ilmu saya. Bukan berarti sholat di rumah, cari masjid lain supaya dapat pahala berjamaah. Praktek di kita tidak cocok di masjid ini, pulang ke rumah, hilangkan pahalanya. Saya nggak cocok Pak Ustadz. Oke, sholat di mana? Di rumah. Itu salah. Cari jemaah lain yang mengambil pahala 27, sehingga kalau terjadi perbedaan masjid tetap penuh. Masalahnya kalau terjadi perbedaan masjid jadi kosong. Itu masalah. Kan ada perbedaan ya. Saya sering sampaikan itu. Saya tidak cocok Ustadz itu. Oh ya sudah. Jadi saya mau ini Ustadz. Di mana? Di rumah. Ya, salah juga saya bilang. Kan menghindari jamaahnya untuk mengambil apa? Pahala 27 kali. Apa pendapat para ulama? Faqad ajma'as sahabatu ala masyru'iyyatiha ba'dal hijrah. Nah, perlu disepakati kapan perintah sholat berjamaah itu? Setelah hijrah. Berarti ketika turun perintah sholat di masa Nabi di Mekah, 2 tahun sebelum Nabi hijrah, sholat berjamaah belum menjadi anjuran syariat. Kapan mulai disyariatkan? Setelah Nabi sampai di Madinah. Yang menarik penjelasan di bawahnya. Wa kana salaf. Nah, ini baru menarik. Apa itu? Ya'zuna anfusahum salasata ayyamin iza fatathumut takbiratul ula wa sab'ata ayyamin iza fatathumul jamaah. Ini baru menarik ini. Apa amalan salafus soleh terdahulu? Kalau mereka datang ke masjid, imam sudah takbiratul yang pertama, berarti kan belum ketinggalan kan? Tapi udah mepet kan? Maka habis sholat dia akan menangis seperti bertakziah selama 3 hari. Dan kalau datang sudah jamaah baru, udah salam, maka dia akan menangis bertakziah selama 7 hari. Sekarang kita temuan nggak orang begitu? Aduh, kenapa Pak Haji? Sedih saya Pak Ustadz. Hari ini saya datang sudah takbiratul ihram. 3 hari dia menyendiri. Pas dicek ngopi ternyata. Enggak, kalau sahabat enggak, sedih. Sedih, menangis, tinggalan berjamaah. Datang sudah salam. Berapa takziahnya? Sedih 7 hari. Jadi kalau ditanya, kenapa Pak Ustadz saya rajin berjamaah, tidak ada kualitas yang naik ya? Karena dia tidak mengambil kalimat itu, bahwa jamaah itu membuat dia semakin bertambah kualitas imannya, bukan semakin bertambah kualitas memangkalnya, kan gitu. Rajin berjamaah, tapi makin hari makin keras hatinya. Ada yang bermasalah itu. Karena salafus soleh menjadikan jamaah sebagai alat ukurnya kan. Kalau sudah sampai di al-falah begitu luar biasa itu. Kenapa bersedih? Hari ini saya ketinggalan jamaah, masya Allah. Pulang ke rumah kata istri, kenapa Abi, kepada bapak? Sedih saya terlambat jam. Oh, kalau begitu biasanya istri langsung, ada apa ya? Apa mau meninggal ya? Oh, ada perubahan yang mendasar kan gitu. Nah, itu pula kelemahan kita. Kalau ada baik-baik langsung apa mau meninggal ini kan begitu. Ada tanda-tanda gitu. Enggak begitu. Ya, mohon maaf. Ini jadi kadang-kadang kita melihat perubahan itu menyikapinya malah terbalik gitu. Harusnya bahagia malah apa tanda-tanda ya kan begitu. Karena kita kan bangsa kita ini kadang-kadang suka cocok logi ya. Nah, itu kira-kira penjelasan salafus saleh bertakziah. Nah, itu poinnya saya, bagaimana mereka sangat menjaga yang namanya sholat berjamaah. Tapi bedakan dengan hukumnya. Hukumnya nanti kita jelaskan. Tapi sikap salafus saleh itu sangat menghargai yang namanya jamaah. Sekarang hukumnya. Nah, kok Pak Ustadz sikapnya begitu, hukumnya beda? Beda hukum itu untuk semua orang. Sedangkan
yang sifatnya sikap itu masing-masing orang. Jadi ada ketentuan dasar. Apa kata mazhab Hanafi dan Maliki? Al-jama'atu fil faraid ghairul jum'ah sunnah muakkadah. Ini 4 mazhab pendapatnya begitu. Bahwa mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat hukum sholat berjamaah itu apa? Sunnah muakkadah selain sholat Jumat. Berarti sholat Jumat hukumnya wajib. Selain itu sunnah muakkadah. Berarti sunnah Pak Ustaz aman. Kalimatnya sunnah muakkadah. Di atas sunnah, sedikit di bawah wajib. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Kira begitu sunnah itu. Qala al-Hanabilah. Yang menarik pendapat mazhab Hambali. Al-jama'atu wajibatun wujubu ainin. Mazhab Hambali berpendapat bahwa jamaah itu wajib ain. Bedakan antara fardu ain dengan wajib ain. Apa bedanya? Fardu ain itu mutlak setiap individu harus melakukannya. Kalau tidak, maka batal ibadahnya. Sedangkan wajib ain, semua individu harus melakukannya, tapi kalau tidak melakukan, tidak membatalkan ibadahnya. Itu bedanya. Seperti mazhab Hanafi mengatakan kan kurban itu wajib. Wajib dalam makna, kalau dalam bahasa 4 mazhab selain mazhab Hanafi apa? Sunnah muakkad sebenarnya. Artinya, mazhab Hanafi ingin mengatakan bahwa jamaah ini setiap orang harus melakukannya, tapi tidak berarti ketika dia tidak berjamaah, sholatnya tidak sah. Itu maksudnya. Jadi dia bukan syarat sahnya sholat. Tapi kalau dia melakukannya tanpa berjamaah, sholatnya sah, tapi dia ketinggalan keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau nggak sangat-sangat urgen, sebaiknya jangan meninggalkan jamaah. Kira-kira begitu. Wa qala Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i pendapatnya apa itu? Jamaah fardu kifayah. Itu perbedaannya. Apa fardu kifayah? Kalau sudah dilakukan sebagian, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi di mana pendapat yang paling kuat? Mazhab Hambali, bahwa itu wajib ain, bahwa kita masing-masing harus melakukannya, jangan sampai meninggalkannya. Tapi kalaupun harus meninggalkannya, dia tidak menghilangkan syarat sahnya sholat. Ini pertanyaannya, Pak Ustadz, kenapa hasilnya jadi begini? Kan tadi penjelasannya para salafus saleh 3 hari takziah, 7 hari takziah. Nah, itu saya katakan tadi, itu bentuknya fadilah, bahwa betapa salafus saleh itu hampir tidak pernah meninggalkan jamaah, tapi hukumnya tetap dikatakan kategorinya apa? Mendekati wajib dan bukan wajib. Ini untuk menegaskan dalam agama itu tidak banyak yang wajib. Sedikit sebenarnya kewajiban itu. Yang lainnya apa? Anjuran atau dorongan yang sifatnya sunnah. Coba sholat subuh, apa yang wajib? Ya 2 rakaat saja. Tapi keutamaan qobliyahnya, sholat fajarnya, sholat sunnah fajarnya itu luar biasa. Dan saya sering sampaikan yang sunnah itu seperti manajemen sekolah atau manajemen pendidikan. Yang banyak promosi yang swasta atau yang negeri? Yang swasta. Negeri dia nggak butuh promosi. Kan begitu. Sholat wajib sama, dia nggak perlu disampaikan karena dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan berdosa. Yang perlu dorong apa? Sholat sunnah. Jadi ketika kita berdakwah itu, mana yang perlu kita sampaikan? Yang sunnah. Karena yang wajib sudah menjadi kewajiban, kecuali dia belum mengerti. Yang wajib dulu kita dahulukan. Kira-kira begitu. Maka promosi sholat tarawih nanti harus lebih kencang, karena dia sholat sunnah. Itu tentang panduan sholat berjamaah dari 4 mazhab. 3 mazhab mengatakan sunnah muakkad, yang satunya fardu kifayah. Sekarang standar berjamaah berapa? Kita lihat mazhab Syafi'i dan Hambali, aqallul jama'ati ithnani imamun wa ma'mumin walau ma'asabiyyin.
Mazhab Syafi'i Hanafi berpendapat kalau ada ayah dengan anaknya sholat itu dihitung berjamaah. Misalnya mamanya lagi datang bulan, kan nggak bisa sholat tuh. Nah, kebetulan anak satu berjamaah bisa. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi jamaah minimal 2 orang meskipun yang satu anak kecil itu dihitung berjamaah. Tapi menurut mazhab Maliki dan Hambali la tan'aqidul jamaah ma'asabi mumayyiz. Nah, tidak dihitung bahwa dengan anak kecil itu hitung berjamaah, nggak dihitung. Tapi berjamaah itu apa? 2 orang yang sudah baligh. Dengan argumentasi inilah di beberapa kampung nggak boleh anak kecil sop di depan. Nah, kan itu. Karena apa? Belum balik. Baik dia mumayyiz, tidak dihitung. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Nah, kan beda ya, kalau sholat sunnah boleh. Kenapa? Mazhab Hambali meriwayatkan bahwa Nabi pernah meminta Ibnu Abbas itu menjadi imam waktu sholat tahajud. Dan dalilnya apa? Al-isnani fama fawqaha jamaah, bahwa minimal jamaah adalah 2 orang. Jadi argumentasi mazhab Syafi'i dan Hanafi bahwa jamaah dalam fardu itu 2 orang, boleh satunya anak kecil. Sedangkan mazhab Maliki Hambali harus dua-duanya orang dewasa. Nah, mana tahu bapak dengan cucu mau berjamaah. Nah, berarti mengambil mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sah dihitung jamaah. Oh, nggak bisa, harus ada yang dewasa. Berarti pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Jalan tengahnya, kata mazhab Hambali, sah kalau sholat sunnah. Nah, kan fokusnya sholat wajib. Itu standar berjamaah. Pertanyaan yang paling prinsip setelah ini, perempuan ke masjid berjamaah. Itu sering ditanya itu. Hudurin nisa'i ilal masajid. Jadi yang bawa istri deg-degan nih, gimana ya kalau sempat nggak wajib, wah bakal izin istri besok nih, kan begitu. Qala Abu Hanifah wa sahibahu, berkata Imam Abu Hanifah dan 2 murid terbesarnya, Imam Syibani dengan Imam Abu Yusuf. Apa kata mazhab Abu Hanifah? Yukrah lin nisa'is syawab hudural jamaah mutlaqan lama fihi min khawfil fitnah. Makruh hukumnya perempuan muda, perempuan apa? Muda, menghadiri jamaah mutlak karena adanya fitnah. Mazhab Hanafi berpendapat perempuan yang muda. Mazhab Maliki yajuzu khilafan lil aula, boleh, tapi dengan catatan wanita yang tidak menarik laki-laki kalau ke masjid. Jadi kalau ketemu dia tidak ada daya tariknya, jangan nanti kenapa ke masjid? Oh, ada yang cakep di masjid, enggak begitu. Beda kan? Jadi mazhab Abu Hanifah makruh perempuan itu berjamaah karena takut fitnah. Nanti argumentasinya kalau fitnahnya hilang, ya berarti boleh. Itu fikih itu begitu. Jadi ada namanya kaidah, hukum itu berdasarkan sebab. Kalau sebabnya hilang, maka hukumnya hilang. Namanya al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, wujudul hukmi, wujudul illah wujudul hukmi, adamul illah adamul hukmi. Nah, mazhab Abu Hanifah argumentasinya takut fitnah. Clear ya? Kalau nggak fitnah, ya nggak ada masalah. Itu namanya pertimbangan fikihnya begitu. Justru kalau dia di rumah jadi fitnah, nggak sholat dia. Karena di sebelah video Korea dan drama Cina yang sebentar-sebentar itu nggak sholat dia berjamaah. Justru di masjid jadi berjamaah. Mazhab Maliki mengatakan boleh, tapi khilafan lil aula. Artinya bertentangan dengan hukum asal, perempuan memang tidak keluar rumah, mutajallah,
karena memang apa namanya, takut fitnah sama. Tapi kalau perempuannya tidak menarik, itu boleh ke masjid. Nggak harus nenek-nenek. Nenek-nenek ada juga yang menarik. Nggak harus. Oh, kenapa menarik Pak Ustaz nenek? Ada, kalau reuni kan menarik dia katanya. Oke ya. Yang ketiga, nah ini baru masuk apa? Madhab Syafi'i dan Hambali. Jadi jamaah sekalian, mazhab Hambali itu banyak dekat dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena emang mazhab Syafi'i kan gurunya langsung. Apa kata mazhab Syafi'i dan Hambali? Yukrahu lil hasana au dzatil hay'ah syabbah au ghairiha hudur jama'at rijal li'annaha mazannatul fitnah wa tusalli fi baitiha. Nah, ini yang dipakai dasar itu. Jadi dimakruhkan dia hadir berjamaah untuk menghindari fitnah. Dan di mana sholatnya? Di rumah. Ini yang dipakai oleh sebagian menggunakan mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi biasanya ngomong, enggak, saya enggak Syafi'i Pak Ustaz, saya Hambali. Kayaknya anti banget dengan mazhab Syafi'i gitu. Karena terlalu identik dengan Syafi'i itu yang memudahkan. Tidak. Syafi'i Hambali mengatakan perempuan di rumah sholatnya. Tapi apa di situ kalimatnya? Al-hasana, perempuan yang cantik. Dzatul hay'ah syabbah, menarik dan menjadi apa? Tontonan banyak orang. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau dia jalan nggak ada yang ngelirik juga, ya ke masjid aja. Gitu. Apa kata Rasulullah SAW? La tamna'u ima Allah masajidallah wal yakhrujanna tafilat. Apa itu? Janganlah kalian melarang. Nah ini nanti bisa dimengerti ya. Janganlah kalian melarang perempuan ke masjid. Mereka boleh asal tidak berhias diri dan berwangi-wangian. Apa hubungan dengan hadis dan di atas? Jadi pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki, pendapat mazhab Syafi'i Hambali, fokusnya adalah yang menimbulkan fitnah. Dan itu dijawab dengan hadis di bawah, tidak boleh suami melarang istrinya untuk berjamaah selama dia tidak menggunakan wewangian atau tidak keluar dengan hiasan yang mencolok. Tapi bukan berarti keluar bau-bau ya, nah, jangan juga. Maksudnya standar aja, nggak usah wangi-wangi. Nah, itu nambah dosa juga itu istri siapa itu kan gitu ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan tahrirnya bahwa 4 mazhab itu fokusnya pada 2 hal. 1, menarik perhatian, 2, menimbulkan fitnah. Kira-kira terjadi nggak itu dengan jamaahnya ibu-ibu? Kalau tidak terjadi, selesai. Tidak ada masalah. Gitu. Malah dengan berjamaah itu jadi ini katanya, jadi bahan silaturahim. Bertemu antara ibu dengan ibu satu lagi, apa saling mengenal, saling berbagi informasi. Bahkan nanti sama ibu, udah kita besan aja, udah jadi alhamdulillah. Itu efeknya kan begitu. Jadi ingin saya sampaikan, karena saya banyak ditanya, Pak Ustadz gimana hukumnya istri saya mau di rumah karena memang Rasul tidak menganjurkan. Argumentasi 4 mazhab hanya 2 hal, menarik perhatian dengan menimbulkan fitnah. Poinnya di situ. Dan ini menjadi catatan kita, mohon maaf, apalagi rumah yang kita berikan kepada istri kita standarnya hanya untuk istirahat. RSSI, rumah sangat sederhana sehingga susah ibadah, gitu ya. Ya. Kalau misalnya luas ya nggak apa-apa kan begitu. Sekarang bagaimana menghitung kita dapat pahala berjamaah atau tidak? Nah, poinnya itu. Idraku thawabil jamaah. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia datang
selama imamnya belum mengucapkan salam, maka dia dapat pahala berjamaah. Datang udah tahiyat akhir ya, dia langsung ngambil kan? Dia dapat pahala berjamaah tapi tidak dapat rakaat berjamaah. Bedakan ya, dia dapat pahala berjamaah tapi tidak dapat rakaat berjamaah. Datang tinggal mau salam nih. Datang sudah tahiyat akhir. Dia dapat pahala jamaah tapi tidak dapat rakaat berjamaah. Itu mazhab Syafi'i. Yang penting belum salam dapat pahala. Mazhab Hambali dan Hanafi itu patokannya sebelum dia salam yang pertama. Jadi misalnya nih, datang dia, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dapat pahala itu. Tapi kalau ketika salam dia takbir, nggak dapat. Bisa dibedakan ya? Berarti salam pertama, itulah kenapa mazhab Hambali Hanafi, kan ada orang kalau salam pertama sudah selesai kan, nggak ada kewajiban. Tapi yang lain menunggu sampai 2 kali salam kedua kan. Kalau dia bertakbir sebelum imam mengucapkan salam pertama, maka dapat pahala berjamaah. Saya ulangi, pahala berjamaah ya, bukan rakaat berjamaah. Ini 2 hal berbeda, nanti ada bahasan sendiri. Bagaimana menghitung rakaat berjamaah. Mazhab Maliki, kapan dihitung jamaah? Kalau dapat 1 rakaat. Nah, itulah kenapa ada sebagian sudah tahiyat akhir, betul kan? Udah kita buat jamaah baru, kan begitu ya? Karena dia merasa tidak dapat lagi pahala berjamaah. Dia menggunakan mazhab Maliki. Meskipun Bapak itu saya yakin bukan mazhab Maliki dia. Kan begitu? Jadi hitungannya apa? Dapat 1 rakaat. Wal khulasah tudraku salatul jama'ati indal jumhur bit tahrimah wa biraqah indal malikiyah. Kesimpulannya, pahala berjamaah didapatkan seseorang dengan mengucapkan takbiratul ihram sebelum salam, itu menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Sedang Hanafi, Maliki dan Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Sedangkan Maliki apa? Harus dapat 1 rakaat baru dapat pahala berjamaah. Kan jadi clear kan? Jadi kalau ada orang tiba-tiba datang udah tahiyat akhir dia langsung sholat, jangan sini dulu kita jamaah udah mau habis. Wah, ini berarti dia belum belajar fikih itu. Padahal yang datang belum belajar juga gitu. Dia mau ikut jamaah aja. Dapat gambarannya, Hanafi, Hambali, Syafi'i, takbiratul ihram sebelum salam, Maliki harus 1 rakaat. Sekarang mendapatkan rakaat. Nah, baru masalah baru, idrakul fariidah ma'al imam. Ittafaqa a'immatul madzahib ala anna man adrakal imam raki'an fi ruku'ihi fa innahu yudraku rak'ah ma'al imam wa tasqutu anhul qira'ah kama bayyana sabiqan. Nah, ini 4 mazhab sepakat standar rakaat itu apa? Ketika sedang ruku. Nah, jadi imamnya ruku, belum tidak itu dapat 1 rakaat, meskipun dia harus meninggalkan kewajiban membaca Al-Fatihah. Jadi beda ya antara pahala jamaah dengan rakaat jamaah. Kecuali mazhab Maliki, pahala dengan rakaat dia hitung sama, yaitu ruku standarnya. Dan hadisnya sudah banyak kisah bagaimana Rasul ditahan malaikat kan, supaya subuhnya rakaat kedua nggak bangkit karena Ali ternyata lagi berjalan ada kakek tua di belakangnya kan begitu. Itu bisa dibayangkan kalau zaman sekarang itu terjadi, pasti disalib itu, kelamaan langsung disalib. Nah, itu kan kisahnya itu. Jadi beda antara apa tadi? Pahala berjamaah dengan mendapatkan rakaat jamaah. 4 mazhab sepakat, tidak ada perbedaan. Kecuali pahala, Maliki menggunakan alasan sama, 3 mazhab tidak. Sekarang berjalan untuk mendapatkan jamaah. Yustahabbu liman qasadal jama'ata an yamshiya ilaiha wa alaihi sakinah wal wiqar. Dianjurkan ketika hendak berjamaah, berjalan kaki dengan tenang dan tidak terburu-buru. Lari mengejar jamaah enggak?
nggak dianjurkan. Apa kata Rasul? Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Nah, ini perlu dijelaskan. Kita lihat ya, bagaimana salafus soleh sahabat itu bertakziah kalau nggak ikut jamaah. Tapi hadis Rasul tidak memperlu itu apa? Kalau sudah dengar iqamat, mari masjid, tapi nggak usah buru-buru, nggak usah lari-lari. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tinggal sempurnakan. Ini biasanya terlihat kalau jamaah kita yang pergi umroh. Lari setengah mati supaya dapat berjamaah. Tenang aja, jalan aja. Tapi Pak Ustadz tinggal jamaah, ya besok jangan telat lagi, lebih cepat datangnya, kan begitu. Karena hadisnya begitu. Tidak dimintakan, karena bagaimana kalau saya lari sampai masjid, ngos-ngosan. Meninggal, apa kata orang? Luar biasa husnul khotimah, padahal kecapean. Yang begitu harus kita luruskan. Jangan dikit-dikit langsung husnul khotimah, padahal kecapean dia. Meskipun memang zahirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Rasul, dengar iqamat, menuju sholat dengan tenang, tidak terburu-buru. Jika kalian mendapatkannya, maka sholatlah. Jika tidak, maka sempurnakan, artinya sholat selanjutnya. Sekarang tentang al-mubadarah lil iqtida. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melaksanakan sholat berjamaah? Apakah kita langsung ikut imam atau tidak? Kata mazhab Maliki, yahrumu 'alal mutakhallib ibtida'a shalah fardan aw naflan bi jamaah aula ba'da iqamati shalah li imamin ratib. Haram bagi siapa saja mendirikan sholat fardu atau sunnah, baik sendiri atau berjamaah apabila imam ratib telah mendirikan sholat jamaah. Artinya tidak boleh ada dua jamaah dalam masjid. Siapa yang paling tinggi? Imam ratib. Kita harus ikut dia. Waqala Syafi'iyah. Jadi misalnya begini, sudah qomat, imam ratib sudah mulai taswiyatus sufuf. Maka yang sholat sunnah, kata mazhab Maliki, batalkan langsung ikut berjamaah. Jadi misalnya lagi sholat sunnah ini, masih 1 rakaat. Sudah qomat, batalkan ikut berjamaah. Kata mazhab Maliki. Dan itu bisa disiasati dengan adanya timer. Sekarang ada timer kan? Jadi Bapak sekalian, kalau kira-kira timernya udah nggak cukup, jangan dipaksakan. Kan begitu. Menurut mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, kalau kira-kira dia tidak terlalu ketinggalan, selesaikan sholat sunnahnya. Misalnya dia sudah 1 rakaat nih, qomat kan? Nah, selesaikan saja. Karena imam biasanya ada jedanya kan, dia baca Al-Fatihah, baca ini kan begitu. Nah, tapi biasanya yang agak dikejar itu kalau sholat zuhur asar, karena kan dia tidak lama biasanya. Nah, jadi mazhab Syafi'i tidak. Kalau dia sudah 1 rakaat, selesaikan, baru bergabung. Kalau mazhab Maliki, batalkan langsung bergabung. Bisa dibedakan ya, antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dibagi 2, itu untuk sholat fardu yang begitu. Kalau sholat sunnah, tidak. Nah, ini nanti untuk menjawab tentang sholat tarawih, ya begitu ya. Ya nggak harus buru-buru karena sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, segera. Jadi mazhab Hambali, mazhab Maliki, tinggalkan langsung ikut berjamaah. Maka dengan ada timer sudah bagus itu. Jadi orang kan, udah nggak mungkin lagi, ya sudah. Tinggal nunggu saja. Misalnya 20 detik lagi kan begitu ya. Yang kasihan itu kalau di kampung, Pak. Udah berdiri ada yang sholat, duduk lagi. Udah berdiri ada yang sholat, duduk lagi. Nah, ini ada yang kesel itu. Dan itu bukan imam yang ngomong, yang senior. Udah, sholat, gitu ya. Nah, itu nggak pakai ilmu fikih lagi tuh, senior yang ngomong gitu. Iya, senioritas itu biasanya. Orang yang dituakan di masjid, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Bagaimana kalau saya sudah sholat berjamaah,
diminta berjamaah lagi. Kan sering ditanya ya, bahasa jamaah. Kita lihat. Takrarul jama'ati fil masjid. Di masjid tapi ini. Nah, sudah jamaah ikut jamaah lagi. Yukrahu takrarul jama'ati bi azanin wa iqamah fi masjid mahillin. Jadi seperti masjid ini, kalau sudah selesai berjamaah, maka makruh ada lagi jamaah. Karena sudah selesai. Maka sholat sendiri. Di mana boleh banyak jamaah? Kalau masjidnya bukan masjid yang seperti perumahan, masjid rest area, masjid umum, itu boleh jamaah berkali. Nah, ini kan banyak orang nggak mengerti. Masih lanjut aja jamaah di belakang kan? Nah, nggak boleh, kecuali dia jamaahnya masih tersambung. Yang kemarin saya jelaskan. Jadi dia makmum, masih ada sisa 1 rakaat, nah ikut itu boleh. Tapi kalau berdiri jamaah sendiri, nah itu tidak boleh, makruh hukumnya. Tapi bukan haram ya, makruh. Misalnya selesai jamaah salam nih, buat jamaah kedua, itu makruh hukumnya. Nah, menurut semua mazhab, tapi ada beberapa masjid menggunakan itu. Kenapa? Karena imamnya 2. Masjid besar kan ada 2 itu yang ada jamaah kedua. Tapi dia memang imamnya masjid itu, imam tetapnya. Yang nggak boleh itu orang lain datang buat jamaah. Nah, bisa dibedakan ya. Nah, jadi masjid yang sudah punya jamaah sendiri itu tidak boleh ada jamaah kedua setelah selesai sholat. Tapi kalau dia melanjutkan boleh, nyambung gitu ya. Amma masjidus syari' fannasu fi sawa. Tapi kalau masjidnya masjid di tengah jalan, masjid-masjid yang sifatnya masjid kantor, pokoknya masjid yang sifatnya nggak ada imam tetap, itu boleh jamaah berkali-kali. Bagaimana dengan masjid yang ada masjid itu yang kalau orang masjid besar itu dia ada imam khusus, dia menyiapkan imam untuk yang terlambat ya. Nah, lihat statusnya, kalau dia imam rotib berarti boleh, karena dia memang imam rotib. Ada masjid besar itu imamnya kadang 3, 1 untuk mimpin yang utama, nanti habis selesai ada imam kedua. Itu beberapa masjid besar saya temukan begitu. Maka itu tidak bertentangan. Yang dimaksud makruh itu apa? Dia buat jamaah sendiri. Nah, apa contoh masjid yang boleh jamaah banyak? Masjid di stasiun kereta api. Nah, itu kan habis jamaah silahkan. Hah? Diusir kan sebagian? Nah, karena memang pendapatnya betul, makruh hukumnya mendirikan jamaah baru kalau sudah ada imam tetap. Tapi yang boleh itu yang nyambung, yang saya bilang itu nyambung, dia ketinggalan nyambung yang kemarin bahas tentang imam ya. Jadi boleh. Ya sampai selesai aja. Iya. Tapi saya yakin nggak sampai 4 periode lah itu. Nah, paling cuma 2 periode aja. Periode ketiga pun sudah nggak banyak itu. Insya Allah kan gitu ya. Ini tentang jamaah ya, supaya clear. Seperti ini kan, ini masjid ada imam tetapnya, maka tidak ada jamaah kedua. Tapi hukumnya makruh, bukan sampai haram ya. Tapi kita tahu bahwa nggak usah jamaah, memang nggak ada, karena memang sudah ada jamaah yang utama. Nanti kalau dibuka nanti akan ada jamaah-jamaah berikutnya kan begitu. Kecuali apa? Masjidus syari', masjid yang memang tidak punya imam tetap. Masjid di kereta api, masjid di rest area, itu kan memang untuk umum semua, maka silahkan. Ke sini. Ya makanya ya harus disampaikan kan, itu penjelasan fikih ya. Nah, banyak orang tidak mengerti itu. Kalau saya ditanya untuk mengusung, janganlah mengusung orang kan. Cuma disampaikan kita tidak menganut ada jamaah kedua. Biasanya akan bilang kami jamaah musafir. Ya udah nggak usah kita larang kan jamaah musafir gitu ya. Suruh sendiri-sendiri karena penentuannya begitu. Itu untuk menunjukkan menjadi itu apa? Ada pemimpin jamaahnya kan. Itu sebenarnya ke sana arahnya. Baik. Sekarang kalau Bapak sudah sholat jamaah, ngulang lagi, apa hukumnya? Yang tadi saya tanya, Ustaz, saya udah jamaah di rumah, terus pulang ke rumah jamaah lagi, apa hukumnya? Mazhab Hanafi berpendapat, boleh orang yang sudah sholat berjamaah, itu mengulangi lagi jamaah, tapi yang kedua sudah hukumnya sunnah.
Artinya keguguran sudah, wajib Abi hanya mengambil pahala saja. Ustaz, saya sudah sunnah di rumah, pulang ke rumah minta, boleh. Mazhab Maliki, dia tidak boleh mengulang mengambil jamaah kecuali pada 3 masjid utama, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, karena ngambil pahala berjamaah. Tapi kalau masjid biasa, ya udah selesai satu ya sudah. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi boleh dia ngulang lagi. Tapi yang kedua sudah bukan kewajiban. Mazhab Syafi'i itu tidak dianjurkan mengulang sholatnya kalau sholatnya itu sholat jenazah atau sholat nazar. Tapi kalau sholat yang sunnah silahkan. Mazhab Hambali, kalau dia sholat sendiri, sudah selesai sholat nih, terus ada jamaah, dia boleh ikut. Misalnya dia sudah selesai sholat zuhur sendiri, ada jamaah, nah, dia ikut nggak masalah. Nah, ini terkait dengan apa? Bolehkah mengulang sholat? Kalau sudah selesai boleh, tapi pengulangan kedua sudah menjadi sunnah, sudah gugur kewajiban. Sekarang yang sering rame, kalau sudah qomat kapan kita berdiri? Nah, ini supaya nyambung ya. Mazhab Hanafi ketika mengatakan hayya 'alal falah itu baru berdiri. Mazhab Hambali qad qamatis sholatu qad qamatis shalah itu kalau Hambali. Mazhab Syafi'i selesai qomat baru berdiri. Mazhab Syafi'i. Jadi kalau pakai mazhab Hambali sama mazhab Hanafi harus sudah rapi tuh. Mazhab Syafi'i yang telat karena masih panggil-panggil lagi gitu, karena udah qomat. Mazhab Maliki sebelum qomat sudah berdiri. Mazhab Maliki terserah. Sebelum qomat sudah silahkan disusun rapi betul ya. Nah, ini mazhab Bapak pakai mazhab yang mana? Tergantung semangat atau enggak ya. Ya beda lagi ya. Nah, tapi kita kebanyakan pada kalimat qad qamatis shalah biasanya. Kita sudah pada berdiri. Nah, itu berarti kita mendekati mazhab Hambali. Jadi sebenarnya praktek kita sudah bermazhab sebenarnya tanpa kita sadari, cuman kita nggak tahu aja gitu. Pak Ustadz, saya kadang-kadang udah berdiri duluan. Nah, kalau mazhab Syafi'i jelas setelah selesai qomat baru berdiri. Mazhab Maliki sebelum qomat boleh, habis qomat juga boleh. Mazhab Hanafi hayya 'alal falah. Mazhab Hambali qad qamatis shalah. Ustadz, bagaimana kalau saya sudah qomat masih main HP? Itu nggak ada di mazhab. Nah, ya. Udah qomat masih main HP aja kan begitu ya. Sekarang kita lihat apakah uzur yang membolehkan meninggalkan jamaah? Berdasarkan pandangan fikih, al-maradul ladzi yashukku ma'al hudur, sakit yang memberatkannya ikut jamaah. An yakhafu dararan fi nafsihi aw mali aw ardihi, takut menimpa dia keluaran hartanya, misalnya nggak ada yang jaga rumah. Nah, maka dia tidak berjamaah. Yang ketiga, al-matar, hujan debu, hujan gede atau panas yang luar biasa. Tapi kalau hujan gerimis-gerimis, ya tembuslah kan begitu. Kan Ustaz hujan gitu. Apa organ tunggal datang kok, hujan-hujan gitu. Ya, yang keempat, menahan mau pipis atau buang hajat. Itu boleh meninggalkan jamaah karena daripada nanti perutnya tidak normal. Mudafa'atul akhbathaini. Nah, meninggalnya boleh bu pipis. Iya. Langsung praktek, Masya Allah. Iya. Yang kelima apa? Makan mentah yang membuat bau yang nggak sedap. Jadi, aduh saya makan jengkol nih, ya udah nggak apa-apa. Daripada orang nanti jadi terjengkol-jengkol gitu, baunya gitu. Iya. Dan yang terakhir, al-habsu fi makan, terjebak dalam satu tempat. Kalau sekarang ini terjebak macet, gitu ya. Nah, maka itu uzur meninggalkan jamaah. Kan clear ya? Ustaz, gimana kalau tiap hari macet? Nah, berarti jamaah dulu baru pulang kan gitu. Nah. Baik, sekarang kita akan bahas hadis-hadis yang sering digunakan di masyarakat jamaah. Hadis-hadis ini. Pertama, al-jama'atu min sunanil huda.
la yatakhallafu anha illa munafik. Salat jamaah itu termasuk sunnah yang dianjurkan, tidak ada yang kecuali orang munafik. Ini yang sering pakai hadisnya. Nah, kata Ibnu Zailai, hadal hadis anjuran untuk jangan meninggalkan jamaah. Karena ciri orang yang munafik. Tapi hadisnya memang gharib. Apa itu hadis gharib? Ada sedikit masalah di sanadnya, tapi diakui ini sebagai hadis motivasi bahwa orang yang meninggalkan jamaah dengan sengaja berarti tanda-tanda orang munafik. Nah, ini sering dipakai hadis ini biasanya. Nah, maksudnya saya mau jelaskan standar hadisnya, bahwa kata Imam Zailai, gharibun bihadzal lafzi wa fi ma'nahu hadisun Muslim. Tapi ada hadis yang semisal dari riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Artinya hadis ini kuat karena ada hadis lain yang menguatkannya. Yang kedua, terkait yang rame, aku ingin membakar rumah orang yang tidak sholat. Fauharriku alaihim buyutahum. Ini hadisnya sahih, muttafaq alaih. Tapi itu hanya keinginan Rasul. Jangan setelah ini pakai hadis ini bahwa bakar rumah orang yang nggak ke masjid, ya. Tapi hadisnya sahih. Artinya Rasul sangat tidak berkenan orang yang malas berjamaah. Sampai Rasul mau membakar rumah, tapi keinginan saja. Hamam tuh. Jadi Rasul itu punya keinginan kalau bisa dibakar aja nggak berjamaah. Kira-kira begitu ya. Tapi nggak dipraktekkan. Hadis yang ketiga, ada laki-laki yang buta. Ya Rasulullah, saya buta. Bolehkah nggak berjamaah? Boleh kata Rasul. Tapi engkau dengar suara azan, dengar berjamaah. Artinya orang buta pun disuruh berjamaah kalau mendengar suara azan, kecuali dia nggak dengar. Ya Rasul, saya buta dan tidak bisa mendengar. Ya udah selesai, nggak usah tanya Rasul kan? Nah, nggak bisa dengar kan begitu. Nah, jadi kalau dengar ke masjid. Nah, ini yang menarik. Hadis keempat yang sering dipakai. Dikit lagi ya. Tidak sah sholat orang yang di sekitar masjid kecuali di masjid. Hadis ini dhaif. Bahkan ada mengatakan mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hanya sampai sahabat, nggak sampai ke Rasul hadisnya. Nah, ini untuk menjelaskan kan banyak. Tidak sah sholat di masjid kecuali orang yang dekat, yang rumahnya dekat ke masjid ini. Nah, ini supaya nanti berarti sholat saya nggak sah kecuali harus di masjid kan begitu ya. Nah, hadisnya dhaif, mauquf. Tapi apa itu dhaif? Lemah. Kedua apa? Hanya sampai sahabat. Nah, jadi hadis itu ada marfu, ada mauquf sampai sahabat. Ada maqtu itu sampai tabi'in. Nah, tapi bukan berarti karena itu bukan hadis, bukan hal yang baik. Nah, ini orang banyak salah paham. Memang nggak hadis, tapi kan itu hal baik. Kalau dekat masjid harusnya sholat di masjid kan begitu. Nah, tapi bukan sampai membuat sholatnya di rumah tidak sah. Itu maksudnya, poinnya di situ. Hadis yang kelima. Salatul rajul ma'arujul awla min salati wahdah wa salatuhu marajulaini awla min salatihi marrajul wa makana akhrafa habilallah. Berjamaah itu ada levelnya. Kalau berdua itu bagus, bertiga lebih bagus, berempat lebih bagus, satu komplek sangat bagus. Kira-kira begitu hadisnya. Nah, jadi semakin banyak jamaah semakin bagus. Hadis yang keenam terakhir. Inna a'zaman nasi fi sholati ajran ab'aduhum fa ab'aduhum mumasyi. Orang yang paling banyak pahala ke masjid yang paling jauh langkahnya. Jadi yang rumahnya jauh itu pahalanya paling banyak. Tapi bukan berarti cerita kiai-kiai di kampung muter-muter enggak. Ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, itu langkahnya. Ustaz, bagaimana? Saya ditanya, bagaimana kalau naik mobil? Berarti putaran rodanya, ya. Nah. Ada yang mengatakan Zahiriyah, enggak, karena hadisnya berjalan kaki, maka enggak masuk pakai mobil. Ada yang begitu jawabannya. Tapi saya melihat secara hadis itu berarti bukan harus jalan kakinya, tapi dia berjalan itu perlu motivasi yang kuat sehingga pahalanya ke masjid itu dalam hadis lain kan begini. Kata Rasul itu ketika orang ke masjid jalan kaki yang kanan itu menambah pahala, kaki yang kiri itu menghapuskan dosa. Nambah hapus. Bagaimana kalau rodanya 4 katanya? Ya, kalau itu dipahami begitu nanti bingung kan?
Nah, intinya apalagi dia jalan bersamaan. Kalau kan melangkah begini ya. Nah, tapi itu lebih kepada artinya semakin jauh dia dari masjid, itu semakin besar pahala. Ada hadisnya, dia rukum tuktabu atharukum. Semakin jauh rumahmu dari masjid, semakin besar pahalamu karena perlu dorongan yang sangat kuat. Ini pernah terjadi, enggak di sini kategorinya, ada satu hadis menarik ketika sahabat, ya Rasul, kami kepingin dekat masjid tinggalnya. Kenapa? Supaya dekat, kata Rasul, justru kalau semakin jauh semakin besar. Akhirnya sahabat membatalkan ingin tinggal di sekitar makin jauh karena semakin besar pahalanya. Jadi sekali lagi itu lebih kepada motivasi, dan mudah-mudahan kita semakin memahami makna berjamaah dan semakin paham betul betapa utamanya sholat berjamaah. Demikian, walafu minkum, silahkan yang mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, yang mana nih? Yang jauh dulu Pak, yang paling banyak pahalanya Pak, silakan. Ya. Nah. Baik. Jadi kalau ditanya tentang perempuan ke masjid, makanya saya bilang tadi, itu kalau menggunakan pendapat ini, hampir semua mazhab itu sepakat, utamanya perempuan yang masjid itu untuk menghindari fitnah. Nah, jadi ke sana poinnya. Kan saya katakan tadi, 4 mazhab itu memang rekomendasinya sholat perempuan di rumah. Tapi oleh ulama fikih, argumentasi di rumah itu menghindari fitnah dan menarik perhatian. Kan itu poinnya. Hadis Ummu Salamah itu lebih kepada karena perempuan ditakutkan kalau ke Masjid Nabawi, kan begitu, itu menjadi fitnah. Karena dulu Masjid Nabawi, jangan bayangkan kayak sekarang Pak. Masjid Nabawi itu nggak ada lantai, nggak ada karpetnya Pak. Hanya sebatas pelepah kurma begitu saja, maka jadi fitnah. Dan sahabat itu kalau sholat itu Pak, itu ngeludah, simpan batu. Jadi kan itu begini, buka meludah simpan begitu. Nah, kan nggak mungkin sekarang kita meludah di sini kan. Nah, jadi karena tempatnya memang tidak tidak memang layak untuk berjamaah. Tapi perlu diingat, Siti Aisyah setelah Rasul wafat itu selalu sholat di Masjid Nabawi. Siti Aisyah, istri Rasul, itu di mana sholatnya? Di Masjid Nabawi. Beriktikaf di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena pada masa khalifah itu masjidnya sudah bagus, dibangun rapi. Kan Aisyah itu terakhir ya, sahabat wanita yang paling terakhir wafat kan dari istri Nabi, paling panjang umurnya, itu sudah bagus masjidnya gitu. Jadi hadis Ummu Salamah itu lebih kepada menghindari fitnah, menghindari jangan sampai dia melupakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Lebih ke sana Pak. Tapi kalau saya ditanya bagus bagaimana pandangan fikih, ya kalau rumahnya cukup untuk sholat, lebih bagus di rumah perempuannya, kan begitu. Masalahnya yang saya kata tadi, rumah kita ada yang RSSSI, rumah sangat sehingga susah ibadah, maka ada masjid yang paling nyaman. Kenapa saya sampaikan ini? Covid telah memberi kita bentuk pengajaran betapa pentingnya punya rumah yang luas. Yang kecil-kecil kan sholatnya di depan kompor, di ruang tamu. Kalau saya tahu, ya sama merasakan juga gitu. Rumahnya nggak gede. Begitu. Jadi hadis itu lebih kepada menjaga kehormatan perempuan dan menghindari fitnah. Tapi dasar hukumnya memang perempuan di masjid, di rumah, tidak ke masjid. Tapi ada hadisnya. Kalau mereka ingin ke masjid, jangan dilarang menggunakan hadis Ummu Salamah. Itu poinnya di situ ya. Hadisnya betul, perempuan sebaiknya di rumah. Tapi kalau udah ke masjid, ada hadisnya, jangan dilarang. Asal argumentasinya apa? Dia ingin menambah ilmu, tidak ada fitnah dan tidak melupakan tugas utamanya. Misalnya, mohon maaf ini kejadian. Kenapa nggak ngurus rumah? Saya pengajian seharian tabligh akbar, itu yang jadi masalah. Seharian dia. Tapi kalau dia sudah siapkan semua makanan, tinggal ambil, sudah tinggal ambil kan begitu, ya nggak apa-apa. Ya kesepakatan suami istri aja Pak. Tapi hadisnya betul, perempuan dianjurkan di rumah. Tapi lihat dengan konteks sekarang, justru berjamaah itu bagian dari cara kita mendidik. Dan sering saya sampaikan, mohon maaf, kenapa saya termasuk setuju dengan pendapat perempuan itu jamaah di masjid?
karena kita sebagai suami tidak kompeten untuk mendidik istri kita, maka kita suruh ngaji, suruh ke masjid. Masalahnya kita ini suami karena kesibukan bekerja, akhirnya istri kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan agama dari kita sebagai suami. Nah, jadi kenapa dia harus mengaji? Supaya bimbingan agamanya ada. Tapi kalau suaminya mendatang guru privat lebih bagus kan gitu. Karena yang penting tujuannya itu adalah menghindari fitnah dan tidak menimbulkan menarik perhatian. Poinnya di situ, Pak. Ya. Oh ya, betul. Kalau sudah ada begitu ya nggak ada masalah gitu. Bahkan kalau dia mau melihat langsung udah banyak sekarang channel-channelnya. Yang penting dijaga ketika dia buka channel itu jangan buka channel berikutnya. Itu masalahnya. Kalau ke masjid habis ngaji selesai. Kalau buka channel ada channel gosip selanjutnya. Waliyahzubillah. Baik. Silakan, Pak. Wallahu alam, Pak. Tadi ke masalah sunnah tadi. Iya. Kalau Imam Syafi'i kan boleh diteruskan. Kalau mungkin tidak akan ketinggalan pertama. Tapi kita kan sudah ada dalam barisan. Imam kan sudah istiqomah misalnya sudah suruh. Jadi tidak rapi Ustaz. Kalau yang siapa tadi Hanafi ya, yang begitu Allahu Akbar langsung berhenti. Iya. Kita boleh pilih mana ya? Kalau melihat pendapat tiga mazhab ini, Pak, mazhab Syafi'i itu kan ada kalimatnya. In kanal musalli fi salatin nafilah. In kana apabila summa uqimatul jamaah fa in lam yakhsha fawatul jamaah. Gara-gara dia sholat itu dia ketinggalan ngambil sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Kan dia ketinggalan fadilah itu. Maka dia hanya pilihan dua, segera masuk ke jamaah atau sempurnakan sholatnya. Misalnya Pak, ini mazhab Syafi'i ini kalau kasusnya sholat sunnah fajar Pak. Biasanya kalau bukan Syafi'i biasanya ditinggalkan itu. Ini untuk sholat sunnah fajar karena pahalanya besar sekali, bahkan banyak orang sunat fajar dulu baru sholat subuh. Nah, ini supaya disampaikan. Tapi kalau yang biasanya langsung ikut imam aja gitu. Makanya dengan adanya timer itu bagus. Itu untuk apa? Untuk melatih jamaah disiplin. Cuman kadang-kadang timer itu juga dilanggar. Karena nggak ada yang sholat, udah langsung komat. Nah gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Yang penting poinnya apa? Poinnya adalah kalau sudah disepakati supaya jamaah apa? Punya jam biologis namanya. Oh iya, saya masih dapat jamaah. Oh iya, dia perhitungan. Jangan nanti jamaahnya nggak tetap. Kalau nggak ada orang langsung komat aja kan, udah ketinggalan dia. Itu juga harus dilatih. Itu namanya melatih kedisiplinan. Tapi kalau ditanya kemana kita lebih merujuknya, memang lebih baiknya ya kepada mazhab Maliki dan Hambali. Tinggalkan langsung ikut berjamaah. Tapi kalau pada sunnah-sunnah yang besar seperti sholat sunnah fajar, memang selesaikan dulu. Karena sayang sekali ketinggalan sholat sunnah fajar. Gitu. Iya, dia seisi dunia kan. Nah, itu Pak. Dan mohon maaf, biasanya yang bisa dikejar itu kalau sunat jahriyah ya. Subuh, maghrib, isya. Yang agak hati-hati kalau sholat sunat sirriyah yang zuhur asar karena dia agak cepat ya. Cepat biasanya, makanya kalau ya batalkan aja ikut yang berjamaah. Tapi timer sudah sangat membantu kok. Timer. Bahkan ada satu masjid saya mengisi pengajian, dia buat dua skema. Jadi timer di dalam sama timer luar beda. Jadi di dalam itu misalnya 1 menit lagi, di luar sudah habis waktunya, jadi baru masuk ke dalam gitu. Nah, itu juga ya terserah, pokoknya itu manajemen masjid aja bagaimana mengatur supaya jamaah itu sadar dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. Kan itu kan sunnah sama sunnah. Nah, tinggal mana yang dikorbankan. Buktinya apa? Kalau kita lagi tawaf, kalau sudah sholat fardu kan berhenti kita kan? Kalau sudah qomat harus berhenti. Nah, itu mazhab Maliki kan? Mekah itu mazhab Maliki berhenti dia langsung. Tidak ada aktivitas yang lain, langsung berjamaah. Tapi habis salam jalan lagi gitu. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Seandainya mazhab Maliki bagus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semua mudah. Ya. Ada ini ada jalan keluarnya ada semua. Betul. Kemudian apakah kita mesti memegang satu? Ya. Yang kedua ada salat sunat di rumah. Tetapi apabila kita tadi benar salat sunatnya di rumah menjadi kita harus hari bertakziah, ya. Ya. Bagus, Pak. Waalaikumsalam. Jadi begini, kan hadisnya itu afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Betul ya? Jadi di mana bagusnya sunnah itu di rumah. Afdol. Kalimatnya apa? Afdol. Kan tadi saya bilang beda fadilah dengan hukum. Nah, hadis ini untuk terkait yang rumahnya dekat dengan masjid dan dia bisa perhitungkan kalau dia datang tidak ketinggalan berjamaah. Kalau rumahnya jauh di sudut belakang, Pak, dia datang udah selesai sholatnya, Pak. Nah, itu satu pertama. Yang kedua, itu yang saya katakan tadi, beberapa hadis itu bukan berlawanan, itu untuk menunjukkan bagaimana sahabat itu bisa mengatur waktu. Sunnahnya dapat, jamaahnya dapat. Kan mereka kalau nggak dapat jamaah kan bertakziah, Pak ya. Itu berarti mereka sudah hitung bahwa kalau saya sunnah di sini dapat saya ke sana. Kalau nggak dapat ya berarti ke masjid supaya sunnahnya di masjid. Jadi tinggal dihitung aja, Pak. Dan alhamdulillah masjid ini sudah mengambil itu pakai timer. Itu yang saya katakan timer jangan dilanggar. Nah, kalau sudah segitu ditunggu. Ada nggak ada supaya orang yang punya jam biologis jadi tahu, oh saya melangkah. Jangan nanti udah komat ya gitu. Kenapa komat? Nggak ada orang, langsung komat aja gitu. Jadi memang udah ketentuannya segitu. Nah, ini yang perlu konsisten. Yang kedua, kan sudah 4 mazhab. Mana yang kita ikuti? Saya kan katakan di awal saya mengisi pengajian, mazhab itu seperti Google Map. Mana yang memudahkan Bapak? Nah, yang penting nggak nyasar aja. Masalahnya, kita pakai mazhab ini tidak tahu cara pemakaiannya. Makanya kita belajar ini, kita sedang mempelajari panduan manual booknya. Dijelaskan dulu, oh biar tahu. Masalahnya, Ustadz saya ikut yang mana? Saya bingung nih, Bapak udah belajar? Belum. Terus bingungnya kenapa orang belum belajar juga kan? Kalau udah dijelaskan dia tahu, oh begini langkahnya gitu. Nah, pertanyaannya yang sering itu, saya ikut mazhab yang mana? Saya tanya udah belajar? Belum. Terus apa yang mau diikuti? Nah, hanya karena dengar banyak orang berbeda pendapat, jadi langsung mengatakan pusing. Enggak. Kan udah saya katakan, ini pendapatnya silahkan diambil. Jadi 4 mazhab itu lebih kepada panduan kita kayak makan sebenarnya. Saya sering mengatakan penamanya kayak cara kita makan prasmanan aja, dijelaskan keutamanya, Bapak tinggal ambil aja, oh ini gitu. Dan itu kaidahnya apa? Man zada ilmuhu qalla inkaruhu. Kalau sudah bertambah wawasannya, maka semakin berkurang dia mengingkari sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, begitu Pak. Jadi ikut yang mana? Mana Bapak nyamannya saja. Yang penting jangan pakai mazhab Syiah gitu aja. Saya mazhab kelima. Makanya saya nggak ajarkan, padahal kitab ini 6 mazhab diajarkan. Zahiriyah dengan Syiah. Kita 4 mazhab saja yang standar supaya kita, oh begini pendapatnya, oh begini. Jadi kalau ada orang nanti begini, oh dia menggunakan mazhab ini. Oh nggak ada ini. Nah tinggal nanya Pak Ustadz, ada yang begini. Berarti di luar mazhab itu. Nah, itu tujuannya hanya sebagai panduan kita saja. Mau dipakai silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak pakai mazhab, kata pengarang kitab ini yang saya bahas dulu, kebanyakan kita tidak pakai 4 mazhab, tapi pakai mazhab ustadznya. Saya begitu. Kan ditanya, Bapak, saya nggak ikut mazhab Pak Ustadz, saya sendiri aja. Dari mana sumbernya? Dari YouTube. Berarti mazhabnya YouTube. Kan begitu. Saya nggak ini, Ustadz. Saya dari mana? Dari Google. Berarti mazhabnya Google. Mazhabnya AI. Jadi sebenarnya bermazhab juga dia. Nah, jadi itu hanya panduan, silahkan diambil. Kita hanya menguraikan. Ini penjelasannya, ini penjelasannya supaya kita tahu mana yang aslah menurut kita, mana yang tidak aslah. Jadi melanjutkan agama itu adalah dasarnya kemudahan. Nah, karena Rasul mengatakan apa? Yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan mempersulit. Dan apakah bingung? Itu bingung kalau belum belajar. Kalau sudah belajar, nggak bingung. Nah, ini yang sering, yang saya ikut manasik umroh haji nih.
Oh Ustaz, nanti gimana di sana, gimana di sana. Sampai di sana, biasa aja, udah biasa aja. Nanti belajar ya belajar, ikut manasik. Nanti di sana bisa sendiri dia, begitu. Nah, ada panduan. Begitu Pak ya. Jadi tidak akan ada bingung kalau belajar. Menjadi bingung kalau tidak belajar. Begitu Pak. Allah alam bisawab. Cukup Pak ya. Oh, silakan Pak. Mungkin terakhir. Oh, yang ini dulu Pak ya. Silakan Pak. Ya. Ya. Ketinggalan sholat itu bagaimana? Apa kita dapat pahala jamaah? Kita bisa berjamaahnya. Ya. Tadi saya katakan itu terkait dengan jamaah yang sifatnya reguler Pak ya. Kalau musafir berarti punya jamaah sendiri Pak. Jamaah sholat musafir. Hanya kalau masjidnya sudah masjid yang terkenal memang ada imam tetapnya, tidak dianjurkan berjamaah. Kecuali 3 masjid kan? Bil Haram, Nabawi dengan Masjid Aqsa. Tapi kalau Bapak lakukan tidak ada masalah karena Bapak musafir. Itu kita akan bahas insya Allah bulan depan setelah ini sholat musafir pembahasannya. Nah, jadi ada 2 hal ya. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sholat musafir sama sholat di atas kendaraan. Ini 2 hal berbeda. Banyak orang memahami sama. Tidak. Antara sholat musafir dengan sholat di atas kendaraan. Meskipun kalau kita umrah itu musafir plus di atas pesawat kan begitu. Nanti kita jelaskan. Tapi kalau ditanya bolehkah berjamaah, silahkan. Karena Bapak bukan bagian dari jamaah. Larangan itu untuk masjid yang sudah jamaahnya tetap, ketinggalan berjamaah, dia buat jamaah kedua, tidak dianjurkan. Iya untuk lokal. Kalau yang lokal tidak. Gitu. Karena itu nanti hadis tidak boleh ada 2 jamaah dalam masjid. Itu terkait kepemimpinan dalam bentuk imamah. Begitu Pak. Tadi terakhir silakan Pak. Tidak ada masalah untuk musafir. Oh iya. Ya, tapi saya poin penting. Tapi jangan dia berjamaah ketika ada jamaah. Ini saya temukan ketika saya bawa umroh. Jamaah orang Arab, jamaah juga sih travelnya. Nah, itu jadi masalah itu. Iya, selesai dulu jamaah utama kan. Nah, saya pernah bawa umroh itu ada travel. Waktu kita lagi mau ke Bir Ali, karena ada berhenti di tengah jalan sholat itu, dia jamaah sendiri, jamaah juga. Nah, itu marah-marah orang Arab. Tapi kan orang kita kan dengan senyum aja selesai, karena nggak paham kan, udah selesai. Dia jamaah sendiri. Gitu. Yang maksudnya Pak tidak boleh jamaah bersama itu begitu. Tapi ini untuk jamaah yang sudah jamaahnya rutin, Pak. Yang kemarin saya katakan, siapa yang jadi imam? Tentu imam masjid tetap kan, karena jamaahnya Pak rutin. Kecuali pemimpin yang diutamakan. Begitu Pak? Apa Pak ya? Baik. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi ketentuan jamaah ini sifatnya ketentuan minimal. Yang maksimal tentu kembali kepada keimanan kita masing-masing. Bagi perempuan memang hadisnya menganjurkan sholat di rumah untuk menghindari fitnah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dalam perkembangannya, kalau mereka ingin ke masjid juga tidak boleh dengan menggunakan hadis itu. Jadi dasarnya fitnah bisa dihilangkan, perhatian tidak jadi masalah, maka menjadi boleh. Tapi dasar utamanya memang perempuan itu di rumah untuk menghindari fitnah. Demikian. Wa'alafu minkum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.